Shalom. Selamat siang saya ucapkan kepada kita semua yang menyaksikan maupun yang hadir pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari yang sudah kita lewati. Dan biarlah pada hari Minggu ini kita mengambil waktu kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur secara pribadi. Saat teduh sejenak. Mazmur Daud. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mari kita menyatakan betapa Tuhan sangat layak disembah. Biarlah alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga dan seisinya menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Dialah yang layak kita puji dan kita sembah.
Nama-Mu sungguh besar dan termulia ya Bapa. Biarlah kami Tuhan datang pada hari ini menyembah Engkau, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, setiap kami yang melihat dan mendengar pada hari ini. Demikian juga untuk setiap jemaat yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan. Engkau menolong mereka dimanapun mereka berada. Berkati kami Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami senantiasa Tuhan memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan dalam sepanjang ibadah kami dari awal hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan membaca kitab suci kita. Pembacaan kitab suci terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Demikian pembacaan kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan kitab suci kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan ini kita dengar, baiklah kita menyatakan betapa Tuhan sangat besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidup
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkat melimpah dalam kehidupan kami. Kami sadar terkadang dan bahkan seringkali dalam kebaikan-kebaikan Tuhan kami membalas dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni, kasihani kami. Kami bersyukur di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam kesadaran inilah Tuhan kami mau datang menyembah, memuliakan Engkau. Dan waktunya kami akan mendengarkan dari pengajaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami dikuatkan di dalam pengajaran yang akan kami ikuti bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang. Kita bersyukur hari ini kita ada di dalam anugerah Tuhan. 4 hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Walaupun selama beberapa waktu ini, bahkan ada yang dari bulan November, banyak yang sudah mulai merayakan kelahiran Kristus Yesus di dalam ibadah-ibadah perayaan Natal. Nah, hari ini kita bersama-sama sudah membaca, mendengarkan dari kitab Injil Lukas, yang dimana diceritakan tentang seorang gadis muda yang mendapat kepercayaan dari Allah untuk melayani Tuhan sebagai ibu dari Yesus Kristus. Tapi dari pembacaan yang sudah kita lihat tadi, ada satu narasi yang kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa Maria sebagai seorang manusia, gadis muda yang ketika malaikat Tuhan datang untuk memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi ibu dari Yesus Kristus, dia berkata apa? Bagaimana mungkin hal tersebut terjadi? Kenapa? Karena dia belum bersuami. Bagaimana mungkin dia belum melakukan sebuah tindakan hubungan suami istri? Dia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ibu dari Yesus. Sehingga Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi apa kata malaikat Tuhan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian malaikat Tuhan itu pergi. Nah, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang bagian ini, mengingatkan kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, ketika kita mengalami berbagai beban pergumulan, kita ingin terlepas dari segalanya. Dan ketika kita berjalan, kita mendapati jalan buntu, kita ingin supaya segera mendapatkan jalan keluar.
Sehingga terkadang muncullah ayat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, menguatkan kita untuk terus berjalan dan berjalan walaupun banyak tantangan. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu berlaku untuk hal apa? Benar, segala sesuatu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tetapi ingat, ketika ketidakmustahilan terjadi, itu harus selaras dengan firman Tuhan. Itu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena banyak orang yang menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan ini dengan menganggap semua itu tidak mustahil, sehingga semua asal terabas, asal terobos. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, pasti itu akan terjadi. Ketika kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan, hanya sekedar untuk menyenangkan hati kita, maka disitulah kita sedang salah menggunakan akan bagian-bagian firman Tuhan ini. Itu keliru. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan ini, bagaimana supaya benar-benar kita mengalami sebagaimana yang dialami oleh Maria dan oleh banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, bahwa memang benar bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sekali lagi konteks ini muncul ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria membawa pesan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Tetapi Maria bilang apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ini belum bersuami. Apakah mungkin seorang gadis muda yang belum bersuami, yang belum melakukan hubungan badan, hubungan seks dengan seorang pria, bisa mengandung dan melahirkan seorang anak? Itu tidak mungkin, itu mustahil. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang tidak mungkin terjadi. Bagian ini sekali lagi mengingatkan, ini sebuah perkara ajaib, perkara ilahi yang oleh manusia tidak mungkin diadakan. Walaupun sekarang kita melihat ada beberapa teknologi, ya misalnya bayi tabung ataupun cloning yang terus dikembangkan. Tapi saya mau katakan, baik bayi tabung maupun cloning itu bisa dilakukan dengan teknologi yang ada, berdasarkan sesuatu yang sudah ada. Sudah ada dalam hal apa? Pertemuan antara sel telur dan sel sperma dipertemukan, itu baru bisa jadi. Dari seorang pria dan seorang wanita dipertemukan, baru bisa jadi. Jadi kita manusia bisa melakukan sesuatu ketika sesuatu itu sudah ada, dan kita hanya menjadi seorang peniru. Itu manusia. Sedangkan Allah, dia melakukan sesuatu dari ketiadaan, dari sesuatu yang memang tidak ada, Allah kemudian menjadikan itu ada. Jadi itu sangat berbeda. Jadi ketika kita melihat manusia, beberapa orang yang pintar sekalipun dengan melakukan berbagai penemuan, ingat, penemuan-penemuan yang mereka adakan itu sebenarnya sudah ada sebelumnya, menggenapi apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini sebenarnya sudah ada sebelumnya. Siapa yang mengadakan? Tuhan Allah. Kenapa? Karena dia tidak diciptakan, dia tidak diadakan. Dialah Allah yang mengadakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu sehingga menjadi ada. Nah, inilah yang menjawab keraguan-raguan dari Maria ketika dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, manusia sekali lagi hanya dapat melakukan berdasarkan dari apa yang sudah ada. Sedangkan Allah sanggup melakukan dari sesuatu yang tidak ada, karena dia Allah. Oke, mari kita lihat bersama bagian ini. Nah, ketidakmustahilan Allah dapat dinikmati melalui kasih karunia. Bagaimana kita bisa menikmati sebagaimana yang dikatakan di dalam bagian ini?
Maria ketika dia mendapatkan pesan firman Tuhan dari malaikat, malaikat kemudian berkata apa kepada dia? Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana supaya hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil bagi kita. Di ayatnya yang ke-30, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita hanya bisa mengalami dan menikmati hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil ketika kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tanpa kasih karunia kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kita. Hal yang mustahil yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Kalau Maria tadi nggak mungkin lah, mustahil bagi dia. Seorang yang masih gadis, belum pernah berhubungan badan dengan seorang pria, kemudian dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak, nggak mungkin, mustahil. Tapi kemudian dia menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bagi kita apa? Hal yang mustahil yang terjadi, tapi kemudian bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita diselamatkan, itu hanya oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu jelas sekali. Efesus pasal 2 ayat 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita ada saat ini dengan segala kemuliaan yang kita miliki, itu semua karena belas kasihan, kasih karunia dari Tuhan saja. Bapak Saudara, kalau kita mau mengalami hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, Allah kerjakan dalam hidup kita, maka percayalah, oleh karena kasih karunia Allah, engkau akan sanggup menerimanya, menikmatinya. Kalau sampai sekarang kita melihat berbagai macam orang yang oleh kacamata dunia itu mustahil, nggak mungkin mereka bisa bertobat, nggak mungkin mereka bisa percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Memang betul bagi kita itu nggak mustahil, bagi kita itu mustahil. Kita manusia bisa angkat tangan, putus asa. Tetapi ingat sekali lagi, ketika orang itu beroleh kasih karunia dari Allah di hadapan Allah, maka tidak ada yang mustahil yang bisa mengubahkan orang itu. Untuk itu mari buka hati kita, percaya bahwa di dalam kasih karunia Allah tidak ada yang mustahil. Kita nggak bisa mengusahakan, namanya itu sesuatu yang mustahil bagi kita. Nggak mungkin kita berusaha untuk bisa mendapatkan. Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu, berarti sesuatu yang tidak mustahil lagi. Oke, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati hal-hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita menjadi tidak mustahil. Bagian yang kedua, dalam pesan firman Tuhan ini, ketidakmustahilan Allah itu hanya didapat melalui Roh Kudus. Ketika Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Ayat 35, firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sama dengan Maria, dia beroleh kasih karunia dan Roh Kudus turun atas dia, menaungi dia. Dan kemudian hal yang mustahil terjadi dalam kehidupannya menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atas dia. Sama Bapak Saudara, dalam kehidupan kita pun sekarang sama. Ingat, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ketika Yesus naik ke sorga, apa yang Yesus katakan? Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana mungkin murid-murid yang latar belakangnya sangat sederhana, dengan segala keterbatasan mereka bisa menjadi saksi Kristus?
Mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Bagaimana mungkin Injil bisa terus disebarluaskan sampai ke ujung bumi? Firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus turun atasmu, menaungi engkau, maka hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, hal-hal yang tidak mungkin kita tanggung di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, maka kita akan dimungkinkan, kita akan disanggupkan untuk menanggung dan melewati semua tantangan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa akan mengajar kita segala sesuatu, menguatkan kita, menolong kita, menghibur kita. Maka bagaimanapun keadaan kita sekarang, seolah-olah mustahil kita menghadapi berbagai tantangan, persoalan hidup itu nggak mungkin. Ingat, ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, apa yang mustahil itu akan menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan. Asalkan kita percaya kepada Kristus. Roh Kudus berdiam di dalam diri orang yang percaya. Kita mengandalkan Roh Kudus, maka hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Kita akan menikmati bagaimana karya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketidakmustahilan Allah dapat dinikmati melalui kerendahan hati dan ketaatan. Di dalam ayatnya yang ke-38, Maria berkata apa kepada malaikat Tuhan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi, di dalam kesadaran Maria bahwa itu tidak mungkin dia lakukan, dia menyatakan itu di hadapan Tuhan. Itu enggak mungkin bagi saya. Tetapi di dalam kesadaran akan kelemahan, ketidakmampuannya, dia berkata apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Aku ini hamba Tuhan. Maria kemudian menyatakan ketaatannya sebagai hamba. Jadilah padaku menurut perkataan. Bapak saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan, maka kita juga perlu meneladani Maria seperti kita harus memiliki kerendahan hati. Memang benar Tuhan kita saya nggak mungkin menanggung beban yang begitu berat, melakukan tugas pekerjaan yang begitu besar. Nggak mungkin Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia mengutus, ketika dia memberikan kepercayaan, dia memberikan kita tugas pelayanan untuk kita kerjakan, dia tidak pernah membiarkan kita melakukannya seorang diri. Dan dia tidak pernah mengutus kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Makanya ketika Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dia berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami, itu pencobaan-pencobaan biasa. Karena tidak sampai mencucurkan darah. Tetapi kalaupun kita menghadapi cobaan, mengalami cobaan, maka akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menanggung segala pencobaan yang kita alami. Sama Bapak Saudara, tugas-tugas pelayanan, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat sulit. Tetapi ketika kita mau menyerahkan diri kita dan menyadari kita ini hamba Tuhan, tugas kita sebagai hamba hanya mengerjakan kerja apa yang Tuhan perintahkan. Sedangkan hasil akhirnya semua ada di dalam ketetapan Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan melihat hasil yang Tuhan sediakan. Walaupun terkadang kita manusia, ketika melakukan sesuatu, apa yang ada dalam pikiran kita? Hasil akhirnya. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tapi kita lupa memikirkan bagaimana kita mau mentaati
apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi saudara, kalau kita mau melihat hasil akhir yang baik, mari teladani Maria. Dia mengatakan, Tuhan, jadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Bapak saudara, kita ini hamba Tuhan. Ya, walaupun ada beberapa orang yang berkata hamba Tuhan itu siapa? Ayo, kakak, hamba Tuhan itu siapa? Orang bilang hamba Tuhan itu, ada beberapa orang berkata hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang berpendidikan teologi, orang-orang yang sekolah teologi, yang melayani Tuhan. Satu bagian benar Bapak Saudara, tapi dalam keseluruhan kitab suci itu keliru. Kenapa? Hamba Tuhan artinya adalah orang-orang yang tunduk atas perintah Tuhan, orang-orang yang mau melayani Tuhan, maka mereka adalah hamba Tuhan. Ya, sama. Kalau orang-orang mau tunduk kepada setan, kepada iblis, kepada kuasa kegelapan, maka orang itu disebut sebagai hamba apa yo? Ya, hamba setan, hamba iblis. Kenapa? Karena dia mau taat perintah-perintah setan. Kita adalah orang-orang yang mau hidup untuk menyenangkan Tuhan, berusaha untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka kita juga disebut sebagai hamba Tuhan. Maka kalau kita adalah hamba Tuhan, kiranya perkataan Maria juga boleh menjadi perkataan kita. Jadilah padaku menurut perkataan. Kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, walaupun terkadang berat. Tapi percayalah, sekali lagi, seberat apapun beban kita, tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat bagian-bagian terakhir ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mengapa Allah menyatakan diri bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil? Paling tidak ada 3 bagian yang saya renungkan dalam bagian ini. Yang pertama, ketika Allah berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, dia mau menyatakan kekuasaan tertinggi atas alam semesta. Tidak ada yang tidak mungkin Allah kerjakan di dunia ini, enggak mungkin. Dia sedang menyatakan bahwa dialah satu-satunya penguasa alam semesta ini. Karena banyak orang berusaha mencari kekuasaan tertinggi, tapi sayangnya ketika mereka mencari kekuasaan tertinggi untuk mereka eksploitasi, untuk mereka gunakan sekehendak hati mereka, sehingga ketika mereka mendapati bahwa ada satu pribadi yang maha tinggi, yang maha kuasa, berkuasa atas segala-galanya, tetapi mereka tidak bisa gunakan sekehendak hati mereka, mereka menjadi kecewa. Padahal mereka tahu bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang tak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, mengapa kemudian malaikat menyatakan bagian ini kepada Maria dan bagi kita semua saat ini? Dia mau menyatakan kasih yang sesungguhnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah tahu kita manusia yang lemah, yang rentan, yang seringkali kemudian dimanipulasi oleh kekuasaan yang lain, yang sering kemudian ketika kita mau menyatakan ketaatan kita, kerinduan kita untuk menyembah sesuatu yang tertinggi, kita dieksploitasi. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat memberikan kita sesuatu dalam bentuk kekuasaan, tetapi kemudian mengambil banyak hal dari kita menjadi tumbal, dan kita diperbudak oleh kuasa kegelapan. Allah berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sedang menyatakan kasihnya yang sesungguhnya kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita menjadi hamba Tuhan, Tuhan kita itu tidak pernah semena-mena terhadap kita. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab suci itu jelas sekali bahwa Allah, Yesus Kristus menganggap kita bukan sebagai hamba saja,
tetapi sebagai apa? Sebagai sahabat. Dan bukan sebagai sahabat saja, tetapi sebagai apa? Sebagai anak Allah. Wah, luar biasa sekali, Bapak Saudara. Sebagai hamba, Tuhan mau kita hidup taat melakukan perintah Tuhan. Sebagai sahabat, Tuhan mau kita hidup bergaul dengan Tuhan, berbagi dengan Tuhan. Sebagai anak, Tuhan mau kita bersandar dan menaruh percaya sesungguhnya kepada Bapa yang sangat mengasihi kita, yang rela berkorban, berjuang untuk kita semua, agar kita mendapatkan warisan yang telah Dia persiapkan bagi kita semua. Bapak Saudara, kasih ini, bagian ini mengingatkan saya satu bagian sebagai seorang ayah. Coba kita lihat siklus kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang anak, apa yang kita lakukan? Ya, yang dalam pikiran kita apa? Bermain, menyenangkan hati. Betul. Mulai remaja, pemuda, kita mulai memikirkan apa? Cita-cita kita. Walaupun masih kanak-kanak, kita juga sudah sering kali berpikir tentang cita-cita. Tetapi setelah remaja, pemuda itu semakin dimatangkan. Kita sudah mulai melihat, oh ini tujuan saya, yang ingin saya capai. Sekolah di tempat ini, bekerja di bagian ini, cita-cita ingin dicapai. Menikah itu sebuah bagian tujuan kita. Setelah menikah apa? Punya anak. Setelah kita punya anak, apa yang kita pikirkan? Satu bagian. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua, yang kita pikirkan pada akhirnya adalah bagaimana supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik dan bisa meraih cita-cita. Sehingga banyak sekali orang tua pada akhirnya menginvestasikan banyak hal untuk apa? Untuk anak-anak mereka. Terkadang orang tua sangat memikirkan lagi apa yang harus mereka butuhkan. Berkorban supaya anak-anak mereka berhasil. Segala kebutuhan anak-anak berusaha untuk dipenuhi. Walaupun pada saat yang sama mungkin orang tua juga memerlukan kebutuhan. Bapa di sorga, ketika Dia menyatakan kita sebagai anak-anaknya, Dia mau melakukan bagian ini. Menginvestasikan banyak hal untuk kita. Supaya apa? Supaya kita boleh terus bertumbuh dan bertumbuh menjadi anak kebanggaan dari Tuhan kita, Kristus Yesus. Dan yang terakhir, ketika firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sedang memberikan kepada kita manusia sebuah pengharapan. Bukankah sejak dulu sampai hari ini banyak orang yang ketika menjalani kehidupan dengan berbagai beban berat mengalami jalan buntu yang terkadang mereka menjadi putus asa. Tidak tahu lagi jalan seperti apa yang harus ditempuh. Ketika firman Tuhan ini kita dengar, disampaikan kepada kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat, ada pengharapan yang terbuka di hadapan kita. Jalan buntu seperti apapun yang kita alami sekarang, ingatlah bagian firman Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah sedang memberikan pengharapan kepada kita. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kapan itu terjadi kita nggak tahu. Tugas kita adalah apa? Taat dan taat kepada firman Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Di dalam pengharapan inilah kita masih terus berjuang. Di dalam pengharapan inilah Maria menerima pesan dari malaikat Tuhan bahwa akan lahir seorang putra. Seorang putra yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Yang padanya bahwa kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Ini pengharapan yang disampaikan kepada Maria, yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria, yang disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini ketika kita merayakan Natal.
Ada pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Karena di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Apa pengharapan yang dibawanya? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini pengharapan besar yang dibawa oleh malaikat Tuhan, disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria, dan juga pesan yang disampaikan kepada kita di dalam merayakan Natal. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Penggenapan akan janji pengharapan Allah kepada umatnya digenapi di dalam Kristus Yesus. Kerajaan Tuhan tidak akan berkesudahan. Banyak kerajaan dunia silih berganti, jatuh bangun, hilang, tumbuh. Tetapi kerajaan Allah itu akan kekal sampai selama-lamanya. Apakah mungkin itu terjadi? Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya, amin aja supaya cepat selesai. Oke, kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Apapun tantangan kita, ingatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang perlu kita lakukan apa? Buka hati kita, sadari hanya di dalam belas kasih Tuhan, kasih karunia Allah, kita akan disanggupkan mengalami hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di dalam kerendahan hati kita, di dalam ketaatan kita, dan dalam tuntunan Allah Roh Kudus, maka kita akan disanggupkan menjalani hari-hari kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa biarlah Tuhan tolong supaya apa yang menjadi tantangan kita hari-hari ini, biar dalam pertolongan Tuhan semuanya boleh dilewati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam segala kelemahan kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan boleh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kami tahu banyak hal yang ingin kami raih, tapi sangat mustahil. Tuhan tolong kami supaya kami boleh terus taat kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus maju di dalam pengharapan kami yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, yang di dalam pergumulan mereka Tuhan berkati, yang beribadah bersama dengan kami di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing mengikuti melalui media yang ada. Tuhan juga berkati mereka yang sedang dalam perjalanan, juga Tuhan menolong supaya boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mereka yang bersama dengan keluarga mereka di kota yang lain, juga Tuhan menolong mereka. Bapa yang baik, berdoa untuk beberapa saudara kami dengan pandemi COVID-19 ini. Mereka mengalami dampak baik secara fisik kesehatan mereka. Mereka terjangkit dengan virus ini. Tuhan tolong kuatkan mereka, beri penghiburan kepada mereka, percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada rencana yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus dihiburkan di dalam situasi yang sedang mereka alami. Ada juga Tuhan yang mengalami dampak COVID-19 ini dengan perekonomian yang ada, usaha banyak mengalami kemunduran. Tuhan tolong mereka. Mereka membutuhkan, Tuhan kiranya mencukupkan, bukakan jalan. Kami percaya firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mampukan Tuhan supaya mereka boleh melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan bagi mereka. Terima kasih pemerintah bangsa dan negara kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, biarlah pemerintah bangsa dan negara kami boleh terus menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kuatkan mereka Tuhan, aparat keamanan, polisi, TNI, Polri. Tuhan tolong mereka boleh menjalankan tugas untuk mengamankan negeri kami dari tindakan-tindakan anarkis Tuhan, dari tindakan-tindakan yang merusak bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong mereka. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk Kota Pekanbaru, biarlah Tuhan terus memberkati. Kami ada di tempat ini, biarlah kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, garam
sebagaimana ketetapan perintah-Mu bagi kami. Sehingga melalui kehidupan kami, kebenaran-kebenaran firman boleh terus dibagi, disebarluaskan. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Ini kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri semua. Oh ya, pengumuman untuk kita minggu depan hari Jumat ya. Tanggal 25, Kamis ya, maaf. Kamis 25 Desember. Oke, Jumat ya. Iya, sekarang tanggal 20 ya, 5 hari lagi. Hari Jumat 25 Desember kita akan ibadah Natal ya. Kita akan ibadah Natal. Di sini juga akan disiarkan juga secara langsung. Tanggal 25 kita akan ibadah jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jam 9 pagi kita akan ibadah Natal ya. Jadi bagi Bapak Saudara jemaat Tuhan yang bisa hadir bersama-sama, kami mengundang supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Tapi yang mungkin berhalangan dan ada hal-hal yang lain bisa mengikuti melalui Facebook. Oke. Ini pengumuman untuk kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur bersama-sama kami boleh beribadah, baik secara langsung hadir di tempat ini bersekutu maupun bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih. Kami akan melanjutkan akan aktivitas kami masing-masing. Lindungi kami Tuhan, sertai kami supaya kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhkan diri kami dari larangan-larangan Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.